Halo teman-teman, saya Livian Monica dari Politeknik Negeri Medan. Video ini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari artikel internasional dan juga artikel nasional. Jadi langsung saja kita akan bahas satu persatu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari artikel-artikel ini. Pertama sekali saya akan mereview artikel internasional terlebih dahulu. Artikel internasional ini berjudul Internal Audit Effectiveness Multiple Case Study Research Involving Chief Audit Executive and Senior Management. Nah, artikel internasional ini ditulis oleh Rainer Lenz, Gerrit Serens, and Florian Huss. Dipublikasikan oleh The EDP Audit Control and Security Newsletter pada tahun 2017. Secara keseluruhan, artikel ini sudah mengandung struktur yang baik teman-teman. Jadi, terdapat bagian pendahuluan, telaah pustaka, metodologi penelitian, bagian pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan membahas satu persatu. Oke, kita akan bahas bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, yang menjadi kelebihan pada bagian pendahuluan artikel ini adalah dalam artikel ini telah menceritakan dari variabel Y terlebih dahulu, sehingga membuat dapat lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Jadi, ketika kita ingin menulis suatu artikel, kita harus mulai variabel Y terlebih dahulu. Nah, apa yang menjadi kelemahan dari artikel ini? Di artikel ini, latar belakang artikel belum menjelaskan fenomena yang signifikan tentang audit internal. Penulis juga belum menjelaskan antara variabel Y dan X yang memiliki suatu pengaruh yang penting. Pada bagian ini juga belum memberikan gambaran tentang pentingnya audit internal dalam sebuah perusahaan. Fenomena yang bisa diletakkan dalam artikel ini adalah fenomena yang terjadi di perusahaan internasional. Contohnya seperti perusahaan Telkom pada tahun 2017 yang mengakibatkan suatu kerugian bagi para investor di mana ada suatu kecurangan yang hal ini disebabkan karena lemahnya pengendalian internal perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan pengendalian internal yang lemah yang mungkin terjadi karena tidak efektif dalam pengawasan internal. Jadi teman-teman, ketika kita mau menulis suatu artikel, kita juga harus membuat adanya suatu fenomena dan keterkaitan antara variabel Y dan X. Di mana ketika ada suatu fenomena akan membuat artikel teman-teman sekalian lebih tertarik lagi. Kita lanjut ke bagian telaah pustaka. Nah, yang menjadi kelebihan di bagian telaah pustaka dalam artikel ini adalah artikel ini diperkaya pendapat para ahli yang telah melakukan penelitian tentang efektivitas audit internal, sehingga pendapat tersebut dapat lebih dipercaya oleh para pembaca. Dalam telaah pustaka juga mengungkapkan pentingnya suatu internal audit dan dapat efektif bila mendapat dukungan dari manajer senior. Sementara yang menjadi kekurangan bagian telaah pustaka dalam artikel ini adalah artikel ini belum memaparkan pendapat secara rinci seperti belum menjelaskan pengertian audit internal, pengertian efektivitas audit internal, faktor dari efektivitas audit internal di mana bagian telaah pustaka artikel ini lebih kepada uraian saja, tidak terdapat poin-poin. Saran saya untuk lebih mempermudah pembaca mengerti apa yang menjadi maksud penulis, maka lebih baik dalam telaah pustaka ada terdapat poin-poin penting mengenai teori-teori yang ingin dipaparkan. Kita lanjut ke bagian metode penelitian. Nah, penjelasan tentang metode penelitian dalam artikel ini sudah cukup baik di mana penulis menjelaskan secara rinci apa saja hal-hal yang terkait dalam metode penelitian, baik itu dari teknik pengambilan sampel hingga wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut untuk memberikan suatu hasil dalam artikel ini. Selanjutnya komentar di bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan artikel ini, penulis memberikan penjelasan yang sangat rinci dan juga menggunakan poin-poin penting. Nah, banyaknya poin-poin tersebut membuktikan penjelasan yang begitu signifikan, di mana mulai dari interpersonal hingga organisasional, hal tersebut merupakan faktor-faktor yang mungkin meningkatkan efektivitas audit internal di sebuah perusahaan. Jadi teman-teman, ketika membuat di bagian pembahasan, lebih baik di artikel teman-teman semua itu adanya suatu poin-poin, jadi lebih mempermudah pembaca. Nah, bagian yang terakhir adalah bagian kesimpulan.
Nah, di bagian kesimpulan dari artikel ini juga cukup baik, di mana penulis membuat suatu paragraf yang ringkas dan memiliki informasi yang baik tentang hasil temuan dari penelitian tersebut, di mana mengungkapkan bahwa auditor internal harus berusaha untuk mempertahankan kemahiran profesional, kemandirian organisasi, dan kualitas pekerjaan yang dilakukan untuk mempertahankan efektivitas audit internal. Artikel nasional. Judul artikel ini adalah efektivitas peranan auditor internal dalam mewujudkan good corporate governance pada perbankan. Penulis artikel ini adalah Eni Yuryani dan Jipto Hadi. Dipublikasikan oleh Jurnal Akuntansi pada tahun 2009. Perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita mencari artikel nasional, lebih baik yang terindeks Sinta, karena itu lebih terpercaya ya teman-teman dan lebih baik. Langsung saja kita review artikelnya. Pertama, bagian pendahuluan. Yang menjadi kelebihan di bagian pendahuluan adalah di artikel ini telah memaparkan variabel Y dan hal tersebut merupakan permulaan pendahuluan yang cukup baik. Di bagian pendahuluan artikel ini juga telah memberikan fenomena-fenomena yang terkait dengan audit internal. Jadi fenomenanya sudah oke dan juga telah memulai dari variabel Y. Yang menjadi kekurangan di bagian pendahuluan di artikel ini adalah artikel ini belum menjelaskan keterkaitan antara variabel Y dan X. Di sini bukan seperti pengembangan hipotesis teman-teman, tapi lebih sedikit ada suatu hal yang membuat kalimat tentang pengaruh antara variabel Y dan X. Ringkas saja jika kita ingin membuatnya. Dan untuk fenomena yang dibuat penulis tidak memaparkan tahun berapa fenomena tersebut terjadi. Lebih baik ketika kita membuat suatu artikel dan memaparkan adanya suatu fenomena, kita harus membuat tahun berapa fenomena tersebut terjadi ya teman-teman. Nah, bagian pendahuluan dalam artikel ini juga terlalu ringkas, sebaiknya lebih diperlengkapi lagi pada bagian latar belakang khususnya tentang efektivitas audit internal. Kita lanjut ke bagian telaah pustaka. Pada bagian ini penulis sudah cukup baik memberikan gambaran tentang teori-teori yang terkait dengan variabel Y dan variabel X. Dan dalam hal ini penulis juga memberikan penjelasan teori dengan menggunakan poin-poin sehingga lebih memudahkan dan lebih mudah untuk memahami dalam penulisan tersebut. Pemberian teori yang cukup jelas dapat terlihat dari penulis memberikan definisi mulai dari auditor internal, ruang lingkup auditor internal, peranan SKAI terhadap sistem pengendalian internal bank, bahkan hambatan auditor internal dan juga good corporate governance atau GCG. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu bagian metode penelitian. Nah, komentar saya pada bagian metode penelitian ini adalah artikel ini tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana metode penelitian dalam penulisan tersebut. Seharusnya penulis menjelaskan bagaimana metode penelitian dan teknik dari penulisan yang dilakukan dalam artikel tersebut, sehingga setiap pembaca mengetahuinya. Sekalipun penulisan dalam bentuk literatur review, seharusnya juga dijelaskan dalam metode penelitian. Pembahasan juga tidak terdapat, teman-teman. Saran saya, seharusnya penulis juga membuat bagian pembahasan yang menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian tersebut, sehingga struktur dalam penulisan jauh lebih baik dan lebih lengkap. Bagian yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan dari artikel ini juga cukup baik, teman-teman, di mana penulis membuat suatu paragraf yang ringkas dan memiliki informasi yang baik tentang hasil temuan dari penelitian tersebut, di mana mengungkapkan bahwa auditor internal yang efektif tidak terlepas dari penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang review artikel internasional dan artikel nasional. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya buat teman-teman yang lagi nyusun skripsi. Sampai jumpa!